Bapak Saudara semuanya, malam hari ini kita akan kembali untuk mengadakan online discipleship ya. Temanya malam hari ini adalah tentang selubung ya. Saya buka slide-nya dulu. Oke, ya, tentang selubung ya. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang selubung, kita mengerti ya, hal-hal yang terselubung itu kadang-kadang sulit untuk diterka, sulit untuk ditebak ya. Nah, hal-hal yang terselubung pun sesuatu yang ada, kalau kita ada di dalam selubung itu, kita juga tidak bisa mengerti keadaan di luar juga. Jadi selubung itu merupakan suatu penghambat. Selubung itu merupakan sebuah penghalang sebenarnya. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang masalah penghalang-penghalang ya, yaitu yang disebut selubung-selubung itu yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam korelasi hubungan kita antar sesama dan antar Tuhan juga ya, dengan Tuhan juga. Kadang-kadang ada faktor tertentu yang membuat kita ada gap ya, ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga tidak terjadi sesuatu yang bisa sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat berikutnya ya. Nah, balok dan selumbar. Nah, ini juga merupakan hal yang sering disebut sebagai selubung dalam komunikasi atau selubung dalam pergaulan atau sebuah komunitas. Banyak masalah terjadi karena adanya balok dan selumbar yang ada di dalam diri seseorang. Istilah kerennya adalah balok di depan mata. Ya, di depan mata yang menutup pandangan kita seperti ini. Allah Bapa berkata begini, Saudara. Anakku, bila seseorang mempunyai luka batin, biasanya akan selalu mempunyai pengaruh terhadap cara memandang lingkungannya. Ya, sekali lagi, ini pesan atau perkataan daripada Allah Bapa yang diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Pesannya begini, bila seseorang mempunyai luka batin, akan selalu mempunyai pengaruh terhadap caranya memandang lingkungannya, ya, memandang lingkungannya. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang kita menemukan ada beberapa orang, ya, yang di sekitar kita, entah itu tetangga kita, entah itu keluarga kita, atau mungkin juga rekan-rekan kerja, ataupun mungkin juga satu jemaat dengan kita juga ya, satu perkumpulan dalam kul atau komsel, dalam kelas pemuridan dan sebagainya. Nah, ternyata ya di sini kita perhatikan ya, kadang-kadang ya terjadi Saudara, ada orang-orang yang ulahnya itu selalu bikin kita, loh ya, kamu itu memandang orang kok seperti itu gitu loh ya. Cara memandangnya selalu keliru. Padahal menurut beberapa orang sebenarnya nggak seperti itu. Kenapa orang memiliki pandangan yang buruk terhadap orang yang lain? Ternyata, Saudara, kebanyakan orang-orang yang selalu curiga, yang selalu kecewa, selalu marah, yang selalu ngomel dan nggak bisa terima dengan keadaan orang-orang di sekitarnya, itu tipe orang-orang yang luka batin. Ya, orang-orang yang luka batin, cara memandangnya dengan lingkungannya akan dipengaruhi dengan kondisi hatinya kalau nggak disembuhkan terlebih dahulu. Jadi dalam materi pelajaran kita mungkin dalam 1 atau 2, 3 hari ke depan, kita akan berbicara tentang penyembuhan luka-luka di dalam diri kita. Saya harap selain air hidup itu juga menyucikan kita semuanya, membersihkan kita dari hal-hal yang najis dalam hidup kita. Nah, semuanya sekarang akar dari persoalan yang muncul dari di dalam diri kita pun juga harus dibereskan. Sehingga Tuhan mau membuat kita jadi orang yang kudus dan yang sempurna itu
sesuai dengan keinginannya akan cepat terjadi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini. Bagaimana ya seseorang dapat melihat apa yang aku lihat bila mata mereka selalu tertutup oleh balok dan selumbar di mata mereka. Masuk dalam kehendak Allah, masuk dalam rencana Allah, ya. Ini harus ditanggapi atau diterima, harus dilihat dan direspon dengan kondisi hati yang sudah disembuhkan dan dipulihkan, ya. Kalau tidak, orang-orang yang masih melihat seperti ya halnya orang yang matanya tertutup dengan balok itu nggak akan bisa mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini. Selalu ada hubungan antara cara mereka memandang dan luka batin yang sedang mereka alami tersebut, ya. Jadi ini saya kasih gambar ini, orangnya selalu gini, ya, menuduh, 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 terus gitu ya. Nah, jadi menyalahkan orang aja seperti ini, ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Jadi, bila seseorang memiliki luka batin, maka cara memandang orang itu terhadap orang lain seperti ada balok atau selumbar di matanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, satu ayat ini mendasari pengertian kita untuk kita bahas malam hari ini. Kenapa Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perhatikan ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata pure heart, murni hatinya. Berbahagialah orang yang murni atau suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Saudara, apa yang dimaksud orang harus memiliki hati yang bersih, hati yang suci, atau hati yang murni itu? Hati yang penuh dengan luka, ya, karena adanya kekecewaan, luka, dan menimbulkan luka batin di dalam dirinya, itu hatinya cacat, hatinya kotor, isinya sampah melulu. Gak heran yang keluar dari mulutnya selalu cacian, cercaan, omelan, kritikan, seperti itu. Dia nggak bisa memuji orang lain, ya. Walaupun orang itu berhasil di depannya, yang dilihat itu, nah dia selalu cari celah untuk apa ya, menjelekkan orang tersebut. Umpama ya, ada orang berprestasi sampai akhirnya dia cepat mengalami peningkatan ya dalam pekerjaannya sampai akhirnya tahu-tahu diangkat jadi manajer begitu ya. Nah, karena dia terlalu cepat ya dan dia kalah seperti itu atau keadaannya dia lihat sepertinya dia nggak bisa terima dengan keadaan orang yang sedang mengalami hoki tadi itu, ya keberuntungan itu. Apa yang dia katakan? Itu pasti nih, ya. Ya macam-macam cara ngomongnya. Itu pasti menyuap bosnya, ya. Atau mungkin dia katakan itu pasti itu jadi istri simpenannya bosnya. Sehingga dia diangkat dia sampai punya posisi lebih cepat seperti itu. Omongannya selalu yang buruk, omongannya selalu yang jahat. Penilaiannya nggak pernah bersyukur melihat orang lain sukses. Semua pasti dikritik ya, semuanya pasti disalahkan. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda menemukan orang-orang semacam itu, sekarang kita mulai mengerti. Ya, Anda juga jangan terus ikut marah, lalu Anda kecewa, jengkel dengan orang yang model seperti itu. Anda kena sampahnya juga namanya. Ya, jadi orang yang luka batin, dia bereaksi terhadap orang lain, Anda yang melihatnya, lalu Anda ikut kecewa, ikut marah, Anda kena sampah namanya. Nah sekarang kita mulai belajar, ya kenapa ada orang selalu berpikir buruk terhadap orang lain. Selalu berkomentar buruk dan jahat terhadap orang lain.
itu pasti ada luka di dalam batinnya. Dan itu menjadi target untuk pelayanan kita. Amin. Sekarang kita mengerti ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang nyentrik, unik, bin ajaib seperti itu, ya sekarang Anda bersyukur ya. Haleluya. Ini target untuk dilayani. Aku akan sembuhkan orang ini. Ini pasti orang luka batinnya. Nah, biasanya kalau dikorek ya, nanti kalau Anda konseling dengan dia, pasti ada peristiwa masa lampau yang pernah membekas di dalam hatinya. Biasanya ya. Sehingga dia melihat semua orang itu cacat. Semua orang itu jahat. Semua orang itu buruk. Pandangannya seperti itu. Beda dengan Allah Bapa. Allah Bapa ketika memberikan perintah kepada Tuhan Yesus untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, semua yang diciptakan, yang dikerjakan itu selalu diakhiri dengan kata apa? Semuanya baik adanya. Amin. Jadi di mata Allah, di mata Tuhan Yesus, di mata Roh Kudus, semua ciptaannya ini adalah hal yang baik. Karena apa? Itu keluar dari ide Allah sendiri. Betul nggak? Aku yang ciptakan. Kalau ada yang gagal, kalau ada yang sedang rusak, itu bukan berarti dia jahat. Bukan berarti dia buruk. Bukan berarti dia itu gagal. Tuhan terus mengejar. Tuhan itu selalu optimis. Asal orang-orang itu mau membuka hatinya untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, saya percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Pasti orang itu akan disembuhkannya. Betul nggak? Ya. Nah, kenapa? Tuhan Yesus mau datang. Cara memandang orang, ya, dengan dia selalu berpikir, orang ini sebenarnya melakukan hal yang buruk ini bukan karena dia buruk. Karena ada sesuatu yang ada di dalamnya yang membuat dia buruk. Nah, kalau saya ambil hal yang buruk di dalam dirinya ini, orang itu pasti akan berubah menjadi baik. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa kita harus menyembuhkan banyak orang-orang yang sedang mengalami luka batin? Tadi dikatakan Saudara bahwa orang-orang yang luka batin ini tidak bisa mengerti, tidak bisa selaras cara memandangnya seperti Allah sendiri memandang. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ayat berikutnya ini Matius pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Perhatikan, Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, perhatikan Bapak Saudara, Tuhan Yesus menegur ahli Taurat ini ya, dan orang-orang Farisi. Karena apa? Ahli Taurat, orang-orang Farisi ini selalu mencari kesalahan orang lain. Betul nggak? Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa dirinya paling benar dibanding orang-orang lain. Contoh, ketika suatu hari orang Farisi ini berdoa. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid itu ada dua pemandangan yang baik. Yang buat contoh. Ada pemungut cukai ya, yang sedang berdoa karena dia merasa dirinya ini telah berlaku jahat dan curang. Akhirnya waktu dia menghadap dengan Allah, dia selalu datang kepada Allah dengan perasaan tidak layak di hadapan Allah itu. Ya, memohon pengampunan. Ya, nah sementara ahli Taurat atau orang Farisi ini, dia berdoa di jalan-jalan, di pasar-pasar sambil menengadah dengan suara yang keras. Doanya dipamerkan. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, ya, doa siapa yang didengar? Ya doanya orang Farisi dong. Ah, itu cara memandangmu.
Justru doanya orang pemungut cukai itulah yang didengarnya. Karena apa? Doa yang disertai dengan penyesalan, keterbukaan hati di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Beda dengan ahli Taurat, ya. Dia datang kepada Tuhan dengan ada apanya, bukan apa adanya. Semuanya serba diada-adakan. Di orang Farisi atau ahli Taurat itu paling hobinya suka mengada-ngada, ya. Dia pakai baju yang putih, jubah imam, ya. Dia tunjukkan bahwa dia berpuasa. Kalau dia memberi, dia tunjukkan juga semuanya. Doanya juga diucapkan dengan lantang supaya semua orang melihat. Dan isi doanya apa? Dia katakan, Tuhan, aku nggak kayak dia. Betul nggak? Kalau Anda baca itu ya, Tuhan, aku nggak kayak dia, aku ini orang baik, dia itu orang jahat, suka meres orang, suka ngambil duitnya orang, aku kan tidak. Nah, ngerti saudara? Tanpa disadari, kadang-kadang kita berlaku seperti itu bukan? Ya, kita menghakimi orang dengan gampang. Kita mendakwa orang dengan mudah. Ya, melihat ada orang salah, memang dia salah. Ya, kalau dilihat ada orang kadang-kadang tuh ya, saya tegur gitu loh, "Pak, tapi kan gini, dia kan memang salah." "Betul, dia memang salah," saya bilang. Ya. Tapi kalau kamu memandang seperti itu, tidak bisa menerima dan berusaha untuk memulihkan orang itu, kamu juga salah. Saya bilang, tugas kita ini adalah menjadi garam dan terang di dunia ini untuk apa? Untuk mempengaruhi dan mengubah lingkungan kita. Nah, kalau ada orang yang jahat seperti itu, ya, Anda jangan pandang seperti Allah memandang, betul nggak? Perhatikan, Tuhan Yesus itu kadang-kadang disalah terimakan juga oleh orang-orang lain. Ketika Tuhan Yesus datang ke tempatnya Zakius, apa komentar daripada ahli Taurat orang Farisi? Dia katakan gini, kalau dia itu memang orang kudus, ya, bukan orang kudus pati yang sekarang banyak COVID-nya itu bukan, ya loh. Orang kudus, ya loh. Kalau dia itu memang anak Allah, dia itu Tuhan, ya, itu komentarnya. Dia pasti tahu dia duduk di rumah siapa itu. Betul nggak? Ketika Yesus ada di rumah Zakius itu, dihakimi oleh orang banyak. Apalagi ketika Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa itu. Mereka langsung ribut. Katanya dia kudus, dia maha tahu. Harusnya tahu dong siapa perempuan itu. Itu perempuan terkenal dengan dosanya. Kok maunya orang kudus disentuh-sentuh sama perempuan seperti itu? Ya, kalau gua nehi. Gitu. Nah, kan begitu ya. Ahli Taurat itu, nehi. Gitu. Gitu. Jubah saya jangan sampai kesenggol orang seperti itu. Tapi kenapa Yesus menikmati? Kenapa Yesus enjoy di rumahnya Zakius? Kenapa Yesus enjoy ya waktu diurapi dengan perempuan yang berdosa itu? Ya, kenapa saudara? Karena hatinya Yesus murni, hatinya Yesus suci, hatinya Yesus benar. Cara memandangnya beda dengan orang lain. Amin. Nah, sekarang mulai mengerti ya. Kenapa Yesus itu mulai menegur ahli Taurat dan orang Farisi dengan berkata tadi, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Orang yang cenderung melihat kesalahan orang lain, orang yang cenderung untuk menyalahkan orang lain, perhatikan ya, orang yang cenderung terus menghakimi orang lain, orang tersebut kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya dosanya lebih banyak daripada orang yang ditegur, orang yang dituduhnya. Betul nggak? Ya, angguk pula. Ya, nah, betul nggak? Orang yang cenderung untuk menyalahkan orang lain, dia nggak tahu. Kenapa?
Karena dia selalu melihat di luar, tapi dia nggak mengerti keadaan di dalamnya ini. Nah, sekarang kita harus mengerti, ya. Tuhan mulai mengajar kepada kita semuanya malam hari ini. Jangan sampai Anda termasuk orang yang ditegur oleh Tuhan. Ya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui. Amin. Nah, mulai malam hari ini, mulai kita cungkil semuanya. Semua balok-balok, ya, halo, ya, yang ada di dalam mata kita, malam hari ini kita cungkil habis semuanya. Ya, kita buang. Jangan melihat selumbar. Bayangkan ya, selumbar itu hal yang kecil, ya, tapi balok itu hal yang besar. Balok yang besar, ya, kesalahan yang banyak di dalam diri Anda nggak sadar, Anda nggak ketahui. Tapi kesalahan sedikit orang saja, Anda langsung tahu, ya. Nah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa ya. Balok di mata tidak diketahui, tapi kesalahan orang lain dia tahu. Amin. Nah, miliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya, hatinya Tuhan Yesus apa, saudara? Perhatikan bahwa, saudara, perkara melihat Allah itu adalah karena suci hatinya. Ya, perhatikan bahwa perkara orang bisa melihat Allah adalah karena orang itu suci hatinya. Ini bukan masalah karunia, karunia roh, tapi masalah hati yang suci. Ini adalah masalah hati yang bersih, hati yang tak bercacat, hati yang tak ada goresan, hati yang tidak ada luka-luka batin apapun di dalamnya. Amin. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Banyak orang berpikir gitu, melihat Allah itu sebuah karunia. Ya, wah, dapat karunia penglihatan tuh. Bagaimana orang bisa melihat Allah? Hakikat Allah itu kudus. Hakikat Allah itu suci. Hakikat Allah itu benar. Jadi kalau Anda mau melihat Allah, Anda harus memiliki hati yang suci, hati yang benar, dan hati yang kudus pula. Amin. Supaya apa? Anda bisa klop dengan Allah. Orang yang hatinya nggak suci, nggak bisa melihat Allah. Dalam kitab Yesaya dikatakan, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatan. Orang berdosa, orang jahat, nggak bisa. Jahat itu bukan karena perbuatan tok. Apa yang ada di dalam hatimu, itu membuktikan Anda jahat atau tidak juga. Betul nggak? Orang yang hatinya tergores, dia selalu bermulut tajam biasanya. Jadi orang yang galak, jadi orang jahat juga. Nah, oleh sebab itu harus dibereskan. Masalah itu dari dalam hati kita. Buat hatimu suci, buat hatimu murni. Dengan apa? Buang semua sampah-sampah yang ada di dalam hati kita semuanya. Amin. Nah, kenapa orang kadang-kadang hatinya kotor? Ada luka-luka batin di dalamnya. Salah satu contoh begini, saudara. Ya, seorang yang tidak pernah mengenal kasih seorang ayah, ya, secara duniawi, biasanya akan sukar pula untuk mengerti tentang Allah Bapa. Jadi bagaimana seseorang dapat mentaati firman Tuhan, mereka bila mereka selalu mempunyai konsep yang salah tentang Bapak duniawi mereka itu. Ya, nah, Bapak Saudara, satu hari saya melayani seseorang. Ya, nah, ketika kami layani, lalu saya ajak berdoa. Lalu saya suruh dia tirukan saya berdoa. Nah, biasanya kalau saya berdoa, saya akan minta kepada Bapak Surgawi, ya. Nah, ketika saya bilang begini, yuk tirukan, Om berdoa ya. Lalu dia ikutin. Saya bilang ini, Tuhan Yesus. Dia ngikutin, Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Ya, Roh Kudus yang manis. Dia ikutin, Roh Kudus yang manis. Satu lagi saya sebut, Bapak Surgawi yang baik dan murah hati. Dia diam, saudara. Saya mulai, tiruin saya. Bapak Surgawi yang baik dan murah hati, dia nggak mau niruin, saudara. Saya ulang lagi, ayo tiruin. Bapak Surgawi yang baik dan murah hati. Dia bungkem, saudara. Tangannya nutup mulutnya, gitu ya. Lah, saya malah curiga nih, ini ada apa? Akhirnya saya stop dulu doa saya interogasi dulu. Saya interview dia, saya bilang, tadi waktu kamu saya suruh niruin saya, ya panggil Tuhan Yesus, kamu bisa dengan lantang bilang, Tuhan Yesus yang baik. Ya, waktu saya suruh tirukan saya untuk ngomong Roh Kudus yang manis, kamu juga dengan lantang bilang Roh Kudus yang manis. Kenapa ketika kamu saya suruh untuk menirukan dalam doa saya tadi, Bapak Surgawi yang murah hati, dengar ya, kenapa kamu nggak mau? Nggak mau. Loh, kenapa? Kenapa? Seperti itu. Nah, Bapak Surgawi sama aja. Loh, jawabannya gitu ya. Bapak Surgawi sama aja. Sama aja gimana? Bilang gitu ya. Nah, terus yang nganter itu maminya. Maminya tual saya. Pak, ya ini anak sakit hati sama bapaknya. Oh, sakit hati sama bapaknya. Jadi dia broken image ya. Jadi tentang masalah bapak itu pokoknya jangan sebut kata bapak di depan anak itu. Dia pasti muntah. Pokoknya loh, dengar kata bapak itu mules perutnya. Ya, mungkin malam hari ini ada saya ngomong bapak, ya bapak, terus mules gitu ada nggak? Nah, jangan-jangan Anda mirip dengan anak itu kali. Ya. Nah, kenapa? Ternyata bapaknya ini galaknya luar biasa. Ya, bapaknya itu suka pukul maminya, dia juga pernah ditendang oleh bapaknya. Nah, bapaknya itu suka judi, ya, dan pokoknya macam-macam lah, ya. Kelakuan bapaknya itu dan kadang-kadang mabok-mabok begitu ya. Nah, si anak ini mulai benci dengan bapaknya, ya. Setiap bapaknya pulang, dia selalu masuk ke kamar, ya. Banting pintu, dia kunci dari dalam itu, dia nggak keluar dari kamar itu sebelum bapaknya pergi. Jadi kalau bapaknya pergi, dia baru keluar lagi, saudara. Jadi dia dengar kata bapak itu sudah alergi, ya, sudah alergi. Nah, Bapak Saudara, ini penting sekali, ya. Orang yang tidak bisa mengenal bapak duniawi yang baik, dia tidak bisa juga menerima bapak surgawi yang super baik itu, saudara. Nah, perhatikan ya. Nanti Anda akan ketemu dengan kasus-kasus seperti ini. Banyak sekali anak-anak yang terluka dengan bapaknya. Nah, anak-anak semacam ini biasanya dia tidak bisa mengenal Allah Bapa dengan baik pula. Ya, hubungannya dengan Allah Bapa nggak bisa. Ya, dengar kata Bapak itu sudah nggak bisa. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa ya, kalau doa siapa yang di atas itu, Bapak kami yang ada di surga. Bagaimana dia bisa sebut Bapak kalau dia nggak bisa menerima ya tentang figur seorang bapak ini. Nah, ini menjadi satu warning bagi bapak-bapak ini ya. Jangan sampai apa yang Anda perankan di dunia ini membuat anakmu ya tidak bisa mengenal kebaikan daripada Allah Bapa itu. Amin. Pada Bapak itu Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Ya, citra daripada Allah Bapa itu dirusak oleh bapak-bapak di dunia ini. Amin. Nah, Maleakhi pasal 4 ayat 5. Ya. Tuhan Yesus datang salah satunya, dia memulihkan keadaan manusia. Dikatakan Maleakhi 4 ayat 5, sesungguhnya
Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan ya. Nah, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, kalau kita lihat Maleakhi 4 ayat 5. Kitab Maleakhi itu ditulis setelah Elia, bukan? Elia itu ada di raja-raja gitu loh. Maleakhi itu sudah mendekati ya kisah tentang perjanjian baru, betul nggak? Jadi batas antara perjanjian baru dan perjanjian lama, Alkitab bagian perjanjian lama itu buku terakhirnya adalah Maleakhi. Kalau yang nggak tahu Maleakhi itu keterlaluan, ya saya percaya. Kenapa keterlaluannya? Pasti Anda jarang ke gereja, ya. Tidak ada gereja yang tidak menulis Maleakhi. Maleakhi 3:10 maksud saya. Semua kitab Maleakhi itu pasti semua orang pasti pernah baca. Kenapa? Itu ditulis besar-besar di dalam kotak, ditaruh di depan. Kalau enggak ditaruh ditulis di amplop, tiap minggu terakhir dibagikan kepada Anda untuk dibawa minggu pertama. Betul enggak? Nah, sambil diingatkan ya, saudara, awas. Ditulis loh, pakai nomor seri loh. Nah, itu enggak, no? Kalau enggak diteleponin, itu enggak ya. Ada yang rajin nelponin orang yang enggak bayar persepuluhan, itu enggak ya. Nah, kok enggak bayar, kenapa? Segala macam. Ingat ya Maleakhi. Jadi kitab Maleakhi bukan asing lagi ya. Maleakhi itu ditulis setelah zaman Elia. Tapi ayat tadi agak unik ya, agak aneh sedikit gini. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Sebenarnya bukan Nabi Elia. Kalau Anda baca dalam kitab Matius ya, di situ dikatakan bahwa sebenarnya dimaksud oleh Maleakhi 4 ayat 5 ini adalah munculnya atau lahirnya Yohanes Pembaptis. Tugas Yohanes Pembaptis apa? Tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, betul? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu turun, Yohanes Pembaptis telah lebih dahulu untuk melakukan pelayanan. Dia adalah seseorang yang memakai baju bulu unta, betul enggak? Lalu makanannya adalah madu dan belalang. Bukan belalang-belalang binatang, saudara. Ya, daun belalang sebenarnya. Ya, bukan belalang. Madu dan daun belalang. Ya, kalau di Israel ada namanya daun belalang. Nah, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia berdiri ya di jalan-jalan itu lalu katakan apa? Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, ratakan jalan dan timbunlah jalan-jalan itu. Nah, dia mempersiapkan jalan. Apa yang dipersiapkan oleh Yohanes? Tadi dikatakan pelayanan daripada Yohanes ini, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapaknya. Ada restorasi, ada pemulihan. Ya, pemulihan. Pemulihan hati bapak. Bapak-bapak kembali kepada anaknya dan anak-anaknya kembali kepada bapaknya. Nah, saudara, perhatikan. Kalau ada kondisi seperti ini, siapa yang lebih dulu aktif untuk melakukan sesuatu supaya terjadi pemulihan? Disebut tadi, hati bapak-bapak ya berbalik kepada anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapaknya. Nah, bapak-bapak saudara ya,
Kalau Anda melihat anakmu pernah luka dengan Anda jangan keraskan hatimu dengan berkata, mana ada orang tua minta maaf kepada anak. Anak itu harus minta maaf kepada orang tua. Ya, nah di sini kita beda, saudara. Ya, bapak-bapak harus menyadari lebih dahulu. Turunkan gengsimu, Anda datangi anakmu, lalu Anda minta ampun dengan anakmu. Akan terjadi rekonsiliasi, akan terjadi pemulihan, ada restorasi terjadi. Amin. Nah, pulihkan hati bapak ini. Supaya apa? Anak-anak atau orang yang mengalami pemulihan, citra daripada bapak yang pulih ini membuat orang bisa kembali untuk berhubungan dengan bapak yang di surga lagi. Kalau nggak ada hubungan dengan Allah Bapa, orang tersebut tidak akan mengalami blessing. Tidak pernah mengalami hal yang baik. Karena apa? Putus hubungan dengan Allah. Nah, penulis buku ya Pak Andreas, dia pernah Allah Bapa berkata pada beliau begini, engkau masih ingat ketika salah satu anak buahmu minta dibersihkan dalam doa pelepasan. Karena bapaknya telah meninggalkan keluarganya ketika ia masih kecil. Ia tak mempunyai hubungan yang baik dengan bapaknya. Ya, nah, apa yang dilakukan? Engkau telah melakukan tindakan tepat dengan menjadikan dirimu sebagai pengganti bapaknya. Dan setelah itu, ia mengalami kelepasan yang sangat indah. Lalu ia mulai melihat vision kereta berapi di surga yang membawa Elia naik ke surga. Sejak itu mata rohnya terbuka dan sampai sekarang itu yang menjadi andalannya dalam melayani Tuhan. Nah, nah saudara, terus sedikit ya. Aku sebenarnya ingin semua orang mengalami pemulihan sempurna seperti itu. Agar mereka mulai mampu melihat dunia rohku dan menjadi pewaris-pewaris kerajaan yang mewarisi semua kekayaanku. Jadi hal ini amat penting untuk diketahui sampai jelas agar engkau dapat memulihkan setiap orang dengan sempurna. Nah, saudara, satu kali Pak Andreas itu ngalami seperti apa yang disaksikan tadi itu. Ya, ada orang dilayani, ternyata anak ini luka dengan bapaknya. Lalu Pak Andreas ambil sikap, anak itu diangkat jadi anaknya. Ya, diakui jadi anaknya. Oke, kalau kamu tidak bisa melihat bapakmu di dunia itu, karena bapakmu jahat seperti itu, mau enggak kalau sekarang kamu jadi anakku? Sekarang kamu punya bapak yang baik kan? Dia bilang, mau gitu ya. Nah setelah diangkat jadi anak, sekarang dia punya figur bapak. Setiap ketemu Pak Andreas, ya, dia mulai melihat, oh bapak, ada bapak yang baik ya, yang selalu menasihati orang, selalu doain orang. Lah ini bapak yang baik seperti itu. Lama-lama, hatinya dipulihkan. Dan apa yang terjadi? Ada perubahan yang dahsyat dalam pertumbuhan rohaninya. Mata rohnya terbuka. Itu menggenapi apa yang ditulis dalam Matius pasal 5 tadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mata rohnya terbuka. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pengen mata rohmu terbuka, pengen melihat Allah, pengen melihat alam roh, ya, jangan kejar-kejar hamba Tuhan, tolong Pak doain, buka cakra Pak, buka cakra Pak. Ada beberapa orang selalu begitu. Telepon saya, Pak, bisa nggak Pak, buka cakra. Cakra apa? Supaya saya bisa melihat gitu loh Pak. Semua yang menutup itu, gitu. Nah, sekarang ada hal yang lebih mudah untuk Anda lakukan. Tanpa harus dengan namanya karunia dan urapan-urapan yang Anda kejar. Bereskan hatimu. Orang yang hatinya suci, dia akan bisa melihat alam roh. Orang yang hatinya suci, dia bisa melihat Tuhan Yesus, dia bisa melihat Allah Bapa, dan dia bisa juga melihat Roh Kudus dan malaikat-malaikat makhluk-makhluk roh yang lainnya. Gak percaya? Cobalah.
ya tahu nggak? Berhenti ngejar, ya tahu nggak? Untuk mencari karunia-karunia. Karunia itu pemberian. Kalau Anda dianggap layak, karena memang Anda ada di ladang Tuhan dan ada dalam proyeknya Allah dan Anda harus dilengkapi dengan sesuatu yang disebut karunia itu karena kemurahan Tuhan saja, saudara. Ya, nah orang itu kadang-kadang begitu, ambisinya mengejar karunia. Lalu saya kadang-kadang tanya, kalau kamu dapat karunia terus ngapain? Kerja buat Tuhan aja kagak, cari karunia pula. Betul nggak? Nah, orang kayak gitu nggak pantas, ya. Nah, lalu dia mulai memanipulasi. Hamba-hamba Tuhan mulai ini ya. Nah, ayo tolong dong gini-gini, nanti gampang nih tak ajak jalan-jalan ke Amerika. Nanti ajak jalan-jalan ke Israel loh. Akhirnya hamba Tuhannya ngiler juga. Oke, tak doain. Dengar lah. Hamba Tuhannya mulai doa puasa untuk orang itu. Ini agak maksa sedikit. Akhirnya dapat juga, saudara. Mata rohnya terbuka juga, kan apa? Ya ada urapan yang bisa membuka seperti itu, ya. Tapi sebenarnya itu kurang efektif, saudara. Ya, orang punya karunia tapi nggak bekerja. Ya, untuk apa? Nah, karena nggak ada pekerjaan dalam Tuhan, akhirnya mulai jadi tukang teropong, ya, tukang gosip, cari kesalahan orang saja itu, tukang kritik dan sebagainya. Hatinya belum dipulihkan. Sementara matanya bisa melihat banyak hal. Yang perlu dibereskan sebenarnya hatimu dulu, amin. Nah, kalau orang sudah hatinya dibereskan, genapi apa yang dikatakan dalam kitab Matius tadi. Anda dijamin pasti melihat kerajaan Allah. Satu kali, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Lahir baru. Hatinya di-upgrade, hatinya jadi hati yang baru. Diubah menjadi hati yang baru. Baru bisa melihat kerajaan surga. Nah, ada dua hal ya. Hati suci, karena menerima Tuhan Yesus masuk dalam hidup Anda, dan dia membereskan semuanya, itu yang membuat kita nanti bisa melihat sesuatu. Singkapkan semua selubung-selubung itu. Amin. Nah, malam hari ini kita lanjut ya, tentang selubung itu sendiri. Ya. Nah, Allah Bapa berkata, anakku, kabut-kabut kegelapan yang menyelimuti pengertian seseorang, sehingga ia diliputi dengan kebimbangan, keraguan-raguan, tidak mengerti segala sesuatu dengan jelas. Adanya roh-roh yang datang dari si iblis yang tertolak dari surga. Ya, nah, roh pemberontakannya telah mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Kegelapan itu sendiri diakibatkan oleh semacam kabut yang menutupi pengertiannya. Segala sesuatu harus dia kerjakan di dalam kegelapan selanjutnya. Ya, nah mereka harus menyesuaikan mata mereka dengan kegelapan. Bila terang itu datang, mereka akan merasa terlalu silau dan tidak mampu memandangnya. Bila seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, terang sudah terbit di dalam orang itu, sehingga roh-roh kegelapan yang ada di dalamnya tak mampu untuk mengalahkannya. Hanya karena terang itu hadir di dalam diri seseorang yang percaya. Amin. Nah, saudara, selubung itu seperti kabut yang menutupi. Siapa yang pernah ke puncak ya, atau pergi ke Dieng, atau pergi ke Bromo ya. Nah, itu kalau pagi kita mau melihat itu ya, matahari terbit itu ya, itu kadang-kadang masih kabutnya masih tebal. Nah, biasanya seperti itu ya, dari pegunungan seperti itu. Nah, makanya mobil-mobil yang, ada di daerah itu dia
pakai lampu halogen tuh ya, yang warnanya kuning, yang mampu menembus ya. Nah, tapi kalau cuma lampu-lampu biasa, seperti cuma terang putih gitu, itu nggak bisa kelihatan. Kenapa? Ada kabut yang menyelimuti, ya. Kabut yang menyelimuti. Nah, Bapak Saudara, kita tahu ketika iblis dilempar ke bumi, awalnya dia itu adalah terang, ya, malaikat terang. Tapi ketika dilempar ke bumi karena pikirannya jahat, hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Dia menjadi makhluk kegelapan. Sukanya di daerah gelap. Dia membangun sebuah kerajaan dan kerajaannya adalah kegelapan. Ingat, ketika dia dilempar ke bumi. Awalnya bumi itu sudah terang, saudara. Sudah ada matahari, sudah ada bulan, semuanya sudah tertata dengan baik. Karena diciptakan oleh Allah, betul. Ya. Tapi ketika Lucifer dan Abaddon itu dilempar ke bumi dan anak buahnya, apa yang terjadi? Buminya dirusak. Lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin. Ketika Tuhan Yesus mau menata ulang kembali bumi itu, ya, Kejadian pasal 1, kalau Anda baca, ayat yang kedua bunyinya apa? Ya, bumi itu gelap gulita menutupi samudra raya. Keadaannya gelap. Kenapa jadi gelap? Kenapa bumi jadi gelap? Karena dihuni oleh makhluk kegelapan. Namanya Lucifer atau iblis itu. Nah, pikiran yang jahat, hati yang penuh dengan dendam dan kebencian, sukanya tinggal di dalam kegelapan. Kenapa dia mau seperti itu? Supaya kejahatannya itu nggak diketahui oleh orang. Semua dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan? Coba Anda lihat, kalau ada orang jahat, ya, ada orang berbuat jahat, dia pasti melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, bukan? Ya, nah, pasti dengan sembunyi-sembunyi. Gak ada orang nyolong terus terang gitu ya. Ada nggak? Aku nyolong gitu, ada nggak? Nggak ada, itu nggak pasti dia ngumpet sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah sekarang orang pinter, kamu mau sembunyi kayak apapun, aku pantau dengan CCTV. Nah setiap rumah sekarang ada CCTV, ya. Nah orangnya nggak ada, dia masuk tetap aja ketahuan, ya. Nah Bapak Saudara, perbuatan kegelapan, perbuatan kejahatan dilakukan di dalam kegelapan itu. Nah, kenapa? Karena seperti kabut yang telah menutupi mata manusia ini sehingga dia tidak tahu tentang hal yang baik. Terang Allah datang untuk menerangi sehingga kejahatan itu harus dikalahkannya. Amin. Baca Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Nah, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Ya, hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, itulah saudara, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, ya, biasanya orang-orang tersebut menerima terang di dalam dirinya, ya, sehingga terang itu terpancar, mulai menyala di dalam dirinya. Terima Yesus, terima terang. Ketika terang itu datang, ada hukum. Di sini katakan, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Ayat 5 itu hukumnya. Hukum di alam roh. Dikatakan gini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Jadi bagaimana mengusir hal yang gelap di dalam diri Anda ini? Hadirkan terang. Ya, hadirkan Yesus masuk. Kesadaran akan Tuhan itu harus kuat. Banyak baca firman.
Karena firman itu juga terang juga, bukan? Firman-Mu terang bagi kakiku, betul nggak ya? Nah, terang bagi jalanku. Firman itu terang juga bagi kita semuanya. Untuk apa? Menelanjangi kegelapan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa terang itu harus mengusir kegelapan? Kalau orang hidup dalam kegelapan, ya, nanti keadaannya akan tambah buruk biasanya, ya. Kegelapan itu serupa, ya. Kegelapan serupa itu akan menutupi pandangan seseorang yang membuka hubungannya dengan si iblis, ya. Jadi kegelapan itu akses untuk orang akan berhubungan dengan si iblis nantinya. Kan lihat bahwa di kalangan orang Israel muncul begitu banyak nabi-nabi, ya. Karena sejak semula mereka mengikuti tradisi yang kutanamkan di dalam bangsa itu untuk tidak, ya, untuk tidak menyembah berhala apapun kecuali Yehova, ya, kecuali Yehova. Nah, Saudara, bangsa Indonesia, ya, justru sebaliknya. Mereka sejak dahulu menyembah apa saja, seperti orang-orang Kanaan sebelum mereka dimusnahkan. Dan imajinasi mereka penuh dengan hal-hal yang najis dan telah kuserahkan kepada si jahat. Ya, Bapak Saudara, kenapa Tuhan ini sering menurunkan atau memilih beberapa orang ditunjuk untuk menjadi nabinya? Karena bangsa Israel itu sering jatuh di dalam penyembahan berhala. Kenapa dia menyembah berhala? Nah, dia suka hidup dalam kegelapan. Awalnya Tuhan sudah mengingatkan, kalau kamu aku bawa masuk ke negeri yang kujanjikan itu, jangan berlaku busuk dengan mengikuti tradisi, tata cara, ya enggak? Dari bangsa-bangsa di sekitar itu. Ya. Nah, tapi bangsa Israel itu selalu condong hatinya ke sana. Satu kali terjadi hal yang sangat memalukan, sehingga perjanjian dengan Allah ini akhirnya batal. Ketika Musa sedang dipanggil oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai, selama 40 hari untuk menerima 10 hukum Allah tersebut, bangsa Israel menunggu Musa di bawah kaki gunung itu, dia mulai gelisah resah. Lalu mulai mereka memberontak, mereka mulai bersungut-sungut, lalu memaksa Harun untuk membuatkan patung. Ya, dia katakan, ya, buatkan bagi kami patung, ya, supaya ya kami bisa beribadah, ya, pada mereka kepada Allah itu. Nah, lalu Harun coba mengulur waktu sampai kapan Musa datang seperti itu, ya. Apa yang dilakukan oleh Harun? Dia mencoba ini, waduh ini gimana ya, kalau sampai bangsa ini memaksa seperti ini, bagaimana cara menolaknya? Kalau mereka marah pasti kami akan dilempari dengan batu juga. Lalu Harun itu mulai berpikir, bagaimana cara mengulur waktunya ini? Ya, ini aja deh. Oke, aku mau buatin kalian patung, ya toh, patung lembu emas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Semua emas yang Anda miliki, anting-anting, bulan-bulan itu semuanya, ayo keluarkan semuanya, ya. Nanti aku akan lebur untuk menjadi Allah seperti yang apa yang engkau inginkan. Anak lembu emas itu, ya. Nah, kenapa Harun berpikir seperti itu? Karena kita tahu ya, orang Yahudi itu punya karakter yang unik, Saudara, ya. Orang Yahudi itu sebenarnya orang yang paling taat di dunia, konsisten dan taat. Tentang hukum-hukum Allah dan sebagainya. Dia terus ya, dia lakukan, tidak ada yang kurang. Itu luar biasa. Ya, tentang membayar persepuluhan dan sebagainya. Sampai hari ini dilakukan tentang hukum persepuluhan itu. Orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu juga terkenal punya satu sifat. Sifatnya apa, Saudara? Orang Yahudi itu punya sifat pelitnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang pelit,
nanti orang bisa diulang, "Kamu tuh kayak orang Yahudi aja." Itu pelitnya luar biasa. Kok bisa orang Yahudi itu pelit, Saudara? Ya gini, satu kali ya, ada orang Yahudi lagi jogging, pagi-pagi itu masih masih gelap itu ya. Nah, karena dia asik jogging gitu dan hari masih gelap, dia tanpa sengaja dia terperosok, Saudara, ya. Masuk, kayak ke jurang gitu ya. Dia spontas tangannya dia akhirnya nyangkut di akar, ya. Nah, dia bertahan gitu ya, sambil minta tolong, "Tolong, tolong, tolong, tolong," gitu ya. Nah, setelah, matahari terbit, lalu mulai ada banyak orang lewat situ. Lalu ada orang yang mendengar teriakan, "Tolong, tolong, tolong." Dicari asalnya nih, dari mana itu orangnya, ya. Oh, ternyata dari balik jurang ini. Nah, kenapa orang minta tolong? Ketika dilihat, ada orang mau jatuh ke sana, ya. Lalu orang itu langsung cari tali sudah ya, tali atau tongkat itu yang disodorkan kepada orang itu, ya. Nah, kalau orang itu bilang begini, ya, sambil menyodorkan tongkat atau tali itu, dia bilang, "Berikan tanganmu," ya, "berikan tanganmu." Itu orang minta tolong disuruh berikan tangannya, dia nggak mau, nggak bergeming sudah. Tetap aja tangannya pegang akar gitu ya. Udah dideketin juga, "Berikan tanganmu." Itu ya. Lalu orang yang dari atas itu mulai ngamatin, siapa sih sebenarnya? Minta tolong, ditolong kok nggak mau. Suruh beriin tangannya aja nggak mau. Ya dia amati gitu loh. Oh yang di atas baru nyadar. Oh dasar Yahudi. Betul nggak itu? Orang Yahudi itu kalau dengar kata beri alergi sudah. Betul nggak ya? Ya, pasti kan dengar kata beri dia nggak mau, mending gua mati bertahan daripada memberi. Akhirnya yang di atas punya akal gini, ini sampai kapan pun dia nggak bakal beriin tangannya sudah. Ya kan apa? Emang dasar orang pelit nih. Berikan tanganmu, nggak bakal mau loh. Akhirnya diubah perintahnya. Ambil ini gitu, langsung cepet dia ambil sudah. Nah, jadi orang Yahudi kalau dengar kata beri dia nggak suka. Tapi kata-kata ambil cepat, ya mirip yang dengar malam hari ini. Dasar Yahudi. Nah, supaya nggak terlalu tegang dulu. Itu cerita Yahudi. Ya, nah nah, kira-kira begitu. Nah, kembali kepada Harun tadi ya. Harun tuh pikir, ini kan orang Yahudi punya karakter sifatnya salah satunya adalah hemat gitu loh, pelit gitu ya. Oke deh, aku minta aja emasnya. Pasti dia nanti akan mikir ya. Tapi perhitungan ya dari Harun itu meleset. Ketika disuruh keluarkan mas-mas semua itu, mereka nggak hitungan lagi sudah. Semua dikeluarkan, Harun bingung dah. Akhirnya terpaksa bikin patung lembu emas itu dan disembah oleh mereka. Ya, ketika bangsa ini sudah masuk dalam penyembahan berhala, Allah usir Musa. Ya, Musa, cepat turun. Bangsa itu sudah berkhianat. Dia bilang gitu. Ada Musa itu ya masih nyanyi satu lagu. Ku ingin tetap di sini. Gitu. Menikmati hadirmu. Ya, menikmati hadirmu Tuhan. Gitu ya. Lah, masih pengen menikmati hadirat Tuhan di situ. Ya, lah lebih baik satu hari di pelataran. Musa tuh lagi nyanyi lagu itu. Tapi Tuhan bilang loh, sana pergi. Gitu kan ya. Musa akhirnya ya dia turun waktu dia melihat bangsa itu telah berkhianat. Dua lobat katakan oleh Musa. Ya, bangsa itu cenderung untuk apa? Untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala itu. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka? Nah, ini saudara, ini adalah perebutan, penyembahan antara terang dan gelap. Rajanya beda. Di dalam terang, orang menyembah Bapa. Amin. Tapi di dalam kegelapan, ada raja kegelapan yang memang pengen disembah. Nah, ya. Nah, nanti puncaknya ya, mereka akan apa?
akan adu, enggak tahu, siapa sebenarnya yang pantas disembah dan layak disembah itu nanti. Nah, ini antara terang dan gelap ini sebenarnya sedang bertempur. Siapa yang menang untuk bisa disembah nantinya. Bapak-Ibu Saudara, perhatikan ya. Karena keinginan-keinginan untuk masuk ke dalam kegelapan ini, itu akhirnya mempengaruhi. Selubung itu bukan hanya masuk di hati, tapi mulai juga merambah ke area pikiran. Ya, orang yang hatinya gelap bukan hanya ngomong yang jahat atau ngomong yang buruk, tapi mulai berpikir yang jahat juga, berpikir yang buruk juga, ya. Nah, orang bilang narsis. Nah, itu ya. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Perhatikan, Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan ya yang setimpal untuk kesesatan mereka dan menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan ya. Nah, ayat berikutnya Saudara, ayat 28-nya sampai ayat 31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, ya, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, ya, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, akibat dari pikiran-pikiran yang terkutuk, ini ayat 29 sampai 31 ini Saudara. Ya, hitung sendiri. Melakukan apa yang tidak pantas, penuh rupa-rupa kekelaliman, ya. Kejahatan sampai banyak hal yang dicontohkan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 28 sampai 31 ini, ya. Nah, sekarang ayat 32-nya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Jadi pikiran jahat, hati yang jahat, omongan yang jahat, yang keluar dari hati yang nggak murni tadi itu nanti bisa mulai merambah, menular kepada lingkungannya. Ya, tadi Paulus katakan ya, jangan bergaul ya dengan orang-orang yang begitu, orang fasik. Nanti kamu jadi fasik. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik juga. Ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini cepat adakan pemberesan. Jadi yang kita bahas tentang malam hari ini adalah masalah balok di mata itu dulu. Ya. Sadari bahwa adanya balok di mata Anda. Jangan sibuk Anda terus memperhatikan selumbar yang ada di dalam diri saudaramu, tetanggamu, atau keluargamu. Ya, intern dulu. Nah, di RTM nggak diajarkan introspeksi, tapi ada Roh Kudus di dalam diri Anda, Roh Kudus yang akan menyelidiki segala sesuatu. Anda boleh tanya Roh Kudus, ya, selidiki hatiku Tuhan. Lihat hatiku.
apakah ada yang nggak beres, apakah ada yang nggak benar, nyatakan. Ya, mulai pemberesan dari hati kita. Aku mau punya hati yang murni. Aku mau punya hati yang suci. Supaya aku bisa menggenapi apa yang tertulis di dalam Matius pasal 5 tadi. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Amin. Di mata roh. Suatu yang disingkapkan. Karena terang itu berdampak di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan bahwa orang yang memandang anakku seperti Musa, ya, akan bercahaya mukanya. Sehingga orang lain tidak akan mampu melihat dia. Terlebih yang telah mendekat kepadaku secara pribadi. Terangnya akan bertambah-tambah seperti muka anakku. Ini Allah Bapak menjanjikannya malam hari ini. Ya, coba perhatikan, orang yang memandang anakku, kata Allah Bapak, jadi memandang Tuhan Yesus. Siapa yang pernah memandang Tuhan Yesus? Musa. Ya, seperti halnya Musa, akan bercahaya mukanya. Sehingga orang lain tidak akan mampu melihat dia. Terlebih lagi, kalau orang-orang itu, ya, mereka benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang tersebut akan lebih daripada Musa. Ya, nah, terangnya akan bertambah-tambah seperti terangnya Tuhan Yesus. Nah, saya baru mengerti begini. Kenapa satu hari tiga murid jagoan, ada Yakobus, ada Petrus dan Yohanes, mereka dibawa ke bukit, ya, Bukit Tabor oleh Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Tubuhnya bercahaya. Dalam kemuliaan seperti itu, disaksikan tiga muridnya ini. Wow, silaunya luar biasa. Ya, jadi murid-murid ini, ya, dia melihat ada Tuhan Yesus. Ya, ada Tuhan Yesus. Ya, sedang apa? Sedang nah, ya, ada Tuhan Yesus, ya, yang sedang mengalami transfigurasi. Mereka melihat kemuliaan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus tersebut. Ya. Nah, apa yang terjadi, Saudara? Sekarang dengan pelajaran seperti ini, saya boleh nangkep sekarang, ya, bahwa perhatikan, orang bisa mengalami seperti Musa karena memandang Tuhan Yesus. Ya, memandang Tuhan Yesus. Itu saja Musa turun, bangsa Israel bilang apa? Pak Musa, 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 tutupin tuh mukamu. Kenapa? Mereka bilang, Silomen, gitu ya. Bukan karena Musa itu butak bukan, gitu ya. Silomen, bukan. Ya. Benar-benar karena apa? Musa itu 40 hari, 40 malam memandang Tuhan Yesus. Dia memancarkan pancaran Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang bisa memandang lebih lagi. Apa yang terjadi, saudara? Wajahmu nanti seterang Tuhan Yesus. Ya. Nah, antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa lebih terang mana? Banyak orang nggak berani ngomong. Takut kualat katanya. Lebih terang mana? Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kalau Anda kutip dalam kitab Wahyu, nanti di kerajaan 1000 tahun, sorry, di langit baru, bumi baru. Ya. Nah, di kota Allah yang kudus itu, nanti Allah Bapa akan menjadi matahari, tahu enggak? Dan Tuhan Yesus jadi lampunya. Jadi Allah Bapa lebih gede. Jadi kalau kita bisa melihat Allah, Anda boleh mengalami, ya, kemuliaan, memiliki terang yang sama dengan Tuhan Yesus juga.
Nah, kan memang Anda mau diubah jadi seperti Tuhan Yesus, bukan? Paham nggak maksud saya? Anda diubah menjadi seperti Tuhan Yesus kan ya? Predestinasinya kan seperti itu. Diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, ya. Oke. Ya, ya sorry. Nah, saya jangan dimainkan itunya. Ya. Nah, Bu Leni jangan main itunya. Nah, ya, tolong di-mute semua dulu. Ya. Mic-nya jangan dibuka dulu ya. Ya, oke. Tolong ya, jangan dibuka dulu, kalau enggak saya keluarin, ya. Hari ini saya agak konsennya terganggu. Yang muncul beda, ya, oke. Ya, tes 1, 2, 3. Nah, diedit nanti. Kemana tadi? Oke, balik ke slide-nya dulu ya. Eee, Perhatikan bahwa orang yang memandang anakku seperti Musa akan bercahaya mukanya, hingga orang lain tidak akan mampu melihat dia. Terlebih yang telah mendekat kepadaku secara pribadi. Terangnya akan bertambah-tambah seperti muka anakku. Yeskiel pasal 13 ayat yang ke-18. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun dan perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini ya, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya dalam Kristus saja yang dapat itu disingkapkannya. Amin. Nah, jadi selubung itu bisa disingkapkan kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Oke, ayat berikutnya. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Jadi way out-nya cuma satu, ya, untuk kita bisa, ya, supaya selubung itu diangkat kembali kepada Tuhan. Bertobat. Amin. Bertobat. Nah, Bapak Saudara, jadi malam hari ini kita belajar ya, untuk apa? Membuang balok di mata kita yang menjadi penghalang atau selubung yang menutup pandangan kita sehingga kita tidak bisa melihat seperti Allah melihat ya. Nah, besok kita akan bahas temanya lebih bagus ya. Masih tentang selubung juga. Nah, ini ya, selubung atas berkat-berkat. Wow. Selubung atas berkat-berkat. Besok akan saya bahas tentang kenapa berkat-berkatnya ini kok nggak kelihatan ya.
di mana ya? Nah, selubung-selubungnya apa? Ya, yang membuat berkat itu jauh daripada kita. Nah, besok kita bisa akan teruskan. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Oke. Nah, yuk berdoa ya. Silahkan yang berdoa, Bu Priska bisa berdoa. Silakan. Ya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini yang terus menjadi kekuatan buat kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Engkau buang balok di mata kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu dan memiliki hati yang penuh kerinduan untuk selalu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan menyingkapkan segala sesuatu di dalam hati kami, bila mana hati kami memiliki suatu selubung yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, juga pikiran-pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat untuk Pastor Gideon yang sudah membimbing kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, pencerahan, pewahyuan dari-Mu Bapa, sehingga Pastor Gideon ini semakin hari Engkau pakai semakin dahsyat dan luar biasa, menjadi teladan, menjadi berkat banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarganya, beri kekuatan, kesehatan, dan Engkau tambah-tambahkan berkat, kelimpahan dari-Mu. Sebentar, bila mana kami akan